Oke, Shalom. Selamat bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Yang di Indonesia selamat pagi, selamat siang. Kalau ada yang gabung sudah di Facebook saya ada dari mana ini? Oh, nggak lihat. Amerika. Selamat malam di sana. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar menikmati kebaikan Tuhan dengan hati yang bersih. Saya ulangi, menikmati kebaikan Tuhan dengan hati yang bersih. Saya percaya semua kita tidak pernah meragukan. Saya ulangi, semua kita tidak pernah meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Shalom sekali lagi. Selamat bertemu dalam hadirat Tuhan. Tuhan menolong, sinyalnya, jaringannya baik. Kita mau belajar hari ini menikmati kebaikan Tuhan dengan hati yang bersih. Saudara, semua kita tidak ragu-ragu, tidak meragukan kebaikan Tuhan untuk hidup kita. Kita sangat percaya Bapa kita di surga itu sangat baik. Betul? Tidak ada yang meragukan. Tetapi faktanya, kenapa tidak semua orang-orang percaya atau anak-anak Papa di surga tidak meragukan bahwa Tuhan itu baik? Betul? Kalimat yang kedua, tidak ada seorang pun di antara kita yang meragukan tentang kebaikan Tuhan. Nah, tolong bedakan dua kalimat ini. Saya ulangi lagi, kita tidak ragu-ragu, kita sangat percaya Tuhan itu baik. Betul? Tapi mengapa belum tentu kebaikan Tuhan itu bisa kita rasakan walaupun kita percaya Tuhan itu baik? Nah, coba bedakan dua kalimat ini. Tuhan baik, pasti semua berkata amin. Kebaikan Tuhan itu ada, semua kita akan berkata amin. Tapi ini masalahnya, mengapa ada orang-orang yang percaya tentang Tuhan itu baik, ada orang-orang yang sangat percaya tentang kebaikan Tuhan, tapi mereka tidak bisa merasakan, tidak bisa menikmati kebaikan itu. Nah, lalu dengan sikap keagamaan, dengan sikap keagamaan kita berusaha menambahkan jam doa kita. Dengan semua sikap yang kita lakukan, puasa kita ditambah, rajin baca Alkitab. Kadang-kadang ada juga yang merasa aku tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Mungkin aku kurang memberi persembahan. Tidak, saudara, kebaikan Tuhan tidak bisa ditambahkan atau dibuat-buat dengan aktivitas keagamaan kita. Tidak bisa. Kebaikan Tuhan itu tetap ada. Saya ulangi, kebaikan Tuhan tetap ada. Sekarang masalahnya, kenapa kita tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan itu? Nah, ini yang kita mau pelajari, kita mau cari sebabnya. Oke? Ayo kita sekarang buka. Kita buka Mazmur 73 ayat 1. Nah, jadi saudara yang ingin merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, jangan berusaha dengan menambahkan hal-hal rohani. Sempat putus Facebooknya. Ayo kita tetap belajar. Kebaikan Tuhan itu tetap ada. Tuhan itu baik, tidak pernah berubah. Itu betul. Tapi kalau ada orang yang tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan, tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan, jangan coba menambahkan hal-hal yang rohani. Misalnya jam doa ditambah, lalu rajin baca Alkitab,
Maaf, ada yang berpikir juga mungkin persembahanku kurang. Aduh, jangan coba-coba. Maaf kalimat ini. Mazmur 73 ayat 1. Jangan coba-coba menyuap Tuhan dengan uang kita. Ada banyak khotbah yang salah dengan mengatakan perpuluhanmu nggak rajin. Mungkin persembahanmu beda dengan bulan yang lalu. Maaf, itu sangat salah. Jadi saudara-saudara, Bapa kita di surga tidak bisa merubah keputusannya terhadap firman yang dia sampaikan dengan cara kita menambah aktivitas rohani kita. Bukan. Apalagi kalau sampai kita membuat Tuhan bisa berubah keputusan karena persembahan kita. Aduh, itu sangat menghina Tuhan. Oke, sudah tampil sekarang Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf. Sesungguhnya, coba lihat berapa terjemahan ya. Sesungguhnya. Nah, kita tahu di Alkitab tidak banyak ya ayat firman Tuhan yang dimulai dengan kata sesungguhnya. Itu tidak banyak, sedikit sekali. Nah, tapi justru saudara, di beberapa firman yang ada pendahuluan kata sesungguhnya, sungguh-sungguh, nah itu saya beri perhatian khusus. Karena buat saya pasti ada sesuatu yang penting untuk itu. Nah, sesungguhnya. Nah, ini kan meyakinkan Tuhan tidak bisa berubah atas firman-Nya. Maka itu sesungguhnya Tuhan itu baik kepada siapa? Maaf, ternyata tidak kepada semua orang percaya, tidak kepada semua anak-anaknya, tidak kepada semua murid-muridnya. Lalu dia itu baik kepada siapa? Saya baca lagi terjemahan baru. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Saya baca terjemahan yang lain. Sungguh Tuhan itu baik kepada Israel, kepada mereka yang hatinya murni. Bahwa sesungguhnya baiklah Tuhan bagi orang Israel, bagi orang yang suci hatinya. Sungguh baiklah Tuhan bagi umatnya, bagi orang yang berhati murni. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi Israel, bagi orang yang tulus hati. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi orang Israel, bagi orang-orang yang suci hatinya. Sesungguhnya Tuhan itu baik kepada Israel, kepada mereka yang murni hati. Saudara, ini yang luar biasa. Berarti Tuhan yang tetap baik dan yang kebaikannya tetap ada. Ya, saya ulangi kalimat ini. Tuhan itu tetap baik, tidak bisa diganggu gugat. Begitu pula kebaikan Tuhan itu tetap ada, tetap nyata. Tapi setelah kita baca Mazmur 73 ayat 1, baru kita tahu Tuhan ternyata nggak bisa baik kepada semua anak-anaknya. Tuhan tidak bisa baik kepada semua yang menyebut diri hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tidak. Tuhan tidak bisa baik kepada orang yang kelihatan rajin melakukan sikap-sikap agamanya. Rajin doa sekian jam sehari, rajin puasa sekian hari sebulan, hafal ayat, persembahannya rutin. Tidak. Inilah
satu-satunya syarat kebaikan Tuhan dan Tuhan itu baik hanya kepada kita yang hatinya murni, bersih dan tulus. Mazmur 24 mulai ayat 3. Ya, ini satu terjemahan ajaan. Mazmur 24 mulai ayat 3. Jelas sekali apa yang Tuhan berikan syarat kepada kita untuk boleh berjumpa dengan Dia. Mari kita lihat ini. Mazmur 24 mulai ayat yang ketiga. Oke. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, ini ditanya, siapa yang boleh naik ke tempatnya yang kudus, ke gunung Yahweh Tuhan? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, ulangi, satu yang bersih tangannya. Jadi yang dikerjakan itu tidak ada tipu, suap, dan sejenisnya. Dalam hidupnya murni hatinya. Tidak ada kejahatan, motivasi tersembunyi. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Semuanya kita harus melihat itu. Dan yang tidak bersumpah palsu. Jelas ya? Dari dua hal ini, Mazmur 73 dan Mazmur 24, kita melihat hal yang sangat luar biasa. Oke? Nah, masalahnya timbul. Saudara, ternyata satu-satunya hal, ya satu-satunya hal, satu-satunya bagian dalam hidup manusia yang sangat rahasia dan tidak ada seorang pun bisa tahu, itu adalah hati kita. Saya ulangi, satu-satunya bagian dalam hidup manusia yang sangat rahasia, yang siapapun yang disebut manusia tidak bisa tahu, itu cuma hati manusia ini. Nah, hati kita ini yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Tolong dicatat, gak ada yang tahu. Saudara, ini luar biasa. Maka itu kita tidak bisa menghakimi orang karena kita gak tahu isi hatinya. Dan justru di masalah hati inilah timbul banyak kejahatan. Nanti kita akan lihat firman Tuhan itu. Nah, siapa pernah berpikir begini? Mengapa di dunia ini tidak ada hakim yang adil? Saya ulangi, mengapa di dunia ini tidak ada hakim yang adil? Jawabannya, karena tidak ada seorang pun yang bisa membaca isi hati orang. Seandainya Tuhan memberikan otoritas, seandainya Tuhan memberikan kuasa kepada hakim di dunia ini, nggak usah semualah, 3-4 hakim saja diberi otoritas, diberi kuasa untuk bisa membaca hati orang. Saudara, percayalah, maka semua pengadilan yang dipimpin oleh hakim yang bisa baca hati orang ini, maka pengadilan itu hanya berlaku 1 kali langsung selesai. Betul tidak? Semua yang dikerjakan orang, termasuk yang kita kerjakan, semua itu ditentukan bagaimana motivasi hati kita. Nah, karena kita tidak bisa membaca isi hati orang lain, maka itu hidup ini penuh rahasia. Berapa puluh tahun pun suami istri menikah,
tetap hati masing-masing nggak akan diketahui oleh pasangannya. Ini luar biasa. Maka itu kenapa orang bisa timbul curiga. Berapa kali saya mengajarkan pernikahan yang ada curiga di antara dua orang itu, menurut firman Tuhan, pernikahan itu sudah cerai sebelum ke pengadilan. Loh kok bisa? Karena tidak percaya pasangannya, karena mencurigai pasangannya, itu sudah putus hubungan hati. Putus karena nggak percaya. Maka itu hati-hati suami istri yang selalu ada rasa jangan-jangan, mungkin, iya kalau iya. Puji Tuhan, saudara saya dari Calgary ikut. Ya. Saudara perhatikan firman Tuhan ini. Kenapa ada orang curiga? Karena nggak tulus hatinya, takut diketahui, ada yang disembunyikan. Sahabat baik, sekian puluh tahun bersahabat, percayalah tidak ada seorang pun yang tahu isi hati salah satu dari dua orang ini, nggak ada. Saudara, kalau perut kita lapar, perut ini nggak pernah bohong, pasti bunyi. Ya, pikiran itu bisa dibaca orang, maka itu ada telepati. Ya, bisa. Orang bisa baca pikiran orang. Dengan bahasa tubuh, orang bisa belajar orang ini mau apa. Pokoknya semua hal dalam hidup ini orang bisa membaca, orang bisa menyelidiki, orang bisa mengetahui. Tapi hati kita itu misteri. Hati kita ini penuh dengan rahasia. Itu sebabnya Tuhan itu ingin kita ini terbuka. Tuhan itu ingin kita ini jujur. Masih ingat Yakobus 5 ayat 16? Aduh, itu sulit sekali. Coba bukakan. Berapa terjemahan sekaligus? Yakobus 5:16. Tidak ada ayat lain di seluruh Alkitab. Ya, perhatikan. Tidak ada ayat lain di seluruh Alkitab yang memberitahu kita bagaimana doa itu bisa berkuasa. Ya, cuma ayat ini. Saya ulangi lagi, tidak ada ayat lain dalam Alkitab yang memberitahukan kita kapan doa kita itu berkuasa. Maka itu 90 sekian persen. Kalau ada gereja khotbah Yakobus 5 ayat 16, selalu yang diambil bagian B. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu luar biasa. Nah, sekarang kita lihat terjemahan yang lain. Doa orang benar yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Terjemahan lain lagi. Adapun doa orang yang benar dengan bersungguh-sungguh hati, itu besar khasiatnya. Doa orang yang menuruti kemauan Tuhan. Nah, ini terjemahnya agak beda. Doa yang menuruti kemauan Tuhan mempunyai kuasa yang besar. Nah, bagaimana doa kita bisa menuruti kemauan Tuhan? Saya masih baca bahasa Indonesia sehari-hari BIS. Sebab itu hendaklah kalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan, BIS-an, supaya kalian disembuhkan, supaya kalian bisa menuruti kemauan Tuhan. Nah, doa orang yang menuruti kemauan Tuhan mempunyai kuasa yang besar. Saya baca lagi MELT. Doa orang yang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain dan saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain, supaya kamu dapat disembuhkan, supaya kamu dapat dibenarkan.
Saya menggunakan kata ini, dibenarkan. Terjemahan yang berikut, ya. Permintaan orang benar yang dipanjatkan melalui doa sangat besar kuasanya. Nah, kapan kita menjadi orang benar? Sebab itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu dibenarkan, disembuhkan. Sama terjemahan yang terakhir AVB, doa orang yang benar mempunyai kuasa yang hebat. Nah, kapan kita bisa benar? Oleh itu hendaklah kamu saling mengakui dosa serta mendoakan satu sama lain supaya kamu dibenarkan, disembuhkan. Saudara lihat firman ini. Oh, ada banyak hal yang hebat-hebat di dalam Yakobus 5 ayat 16. The Message. Ya, ini Ricky, terima kasih. Kamu buka The Message sebentar ya. Saya baca. Make this your common practice. Ayo praktekkan hal-hal sederhana ini. Yaitu confess your sins to each other. Akui dosamu satu dengan yang lain. And pray for each other. Berdoa satu dengan yang lain. So that you can live together whole and healed. Nah, ini terjemahan The Message. Supaya kamu bisa hidup itu utuh. Utuh itu lengkap. Dan kamu sembuh. Kamu benar. The prayer of a person living right with God. Nah, doa orang yang hidupnya tulus. Hidupnya benar dengan Tuhan. Is something powerful to be reckoned with. Dan itu akan dihargai Tuhan sebagai hidup yang powerful, yang penuh kuasa. Nah, sekarang masalahnya, mana lebih mudah mengaku dosa kepada Tuhan atau mengaku dosa kepada saudara kita? Jawabannya tahulah semuanya. Jauh lebih enak mengaku dosa kepada Tuhan. Ada dua alasan. Ya. Satu, Tuhan gak kelihatan. Betul. Yang kedua, Tuhan gak pernah bocor mulut. Tapi kalau ngaku kepada sesama kita, saudara kita, wah celaka ini. Betul? Nah, tapi ini permintaan Tuhan. Hal yang lain lagi kita belajar dari Yakobus 5 ayat 16 ini, saudara. Ternyata, betul, lebih mudah mengaku dosa kepada Tuhan, Wan. Tapi ini perintah. Betul, Andre? Ya, anak saya bilang, nah dengarkan ini. Wah, ini luar biasa. Menurut Yakobus 5 ayat 16, ternyata ada sekian puluh persen masalah hidup yang kita hadapi, yang kita alami, itu bukan Tuhan yang menyelesaikan, tetapi komunitas, jemaat. Ngerti nggak maksudnya? Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Loh, berarti yang lain tahu dong. Ya justru itu. Begitu yang lain tahu, terbuka, maka komunitas atau jemaat itu yang menyelesaikan masalah orang itu. Maka itu kepada gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, tiap kali ada orang datang menceritakan masalahnya, bacakan firman ini. Orang itu tidak harus mengaku kepada kita. Terserah dia mau mengaku kepada siapa. Pokoknya harus terbuka pada seseorang dalam komunitasnya itu. Kemarin siang, satu gereja di Surabaya minta saya mengajar. Lalu Tuhan memberikan saya tema belajar tentang kata-kata. Saya bilang begini, pertama kali, siapa bisa jawab?
Jawabannya macam-macam. Saya cuma jawab satu kalimat. Ngurusin omongan orang. Ngurusin mulut orang. Ngurusin gosip. Itu yang paling membuang banyak waktu. Saya percaya semua kita pasti setuju. Katanya. Lihat sosial media, itu pusatnya mulut setan. Saya ulangi, sosial media itu pusatnya mulut setan. Betul tidak? Yang merusak hubungan. Kalau hubungan sesama kita dirusak, maka pasti hubungan kita dengan Bapa di surga ikut rusak. Wih, ngeri sekali. Maka itu kalau kita sudah mengaku dosa kita ini sembuh, kita ini benar. Nah, begini ilustrasi. Ya tahun 80 saya pernah dapat ilustrasi ini. Ketika pertama kali saya belajar di DTS, Discipleship Training School, dari Youth with a Mission atau Yayasan Anak-anak Muda. Wah, itu bulan April tahun 80. Nancap di hidup saya sampai hari ini. Suatu hari ada 2 anak kakak beradik masih SD. Ya, ngomong aja kelas 6 SD kakaknya, adiknya kelas 4 SD. Mereka berlibur di rumah opa oma di daerah pedesaan. Oh, seneng anak-anak ini. Nah, opa oma memberikan tugas. Ya, setiap hari kakak adik ini tugasnya beda-beda. Nah, suatu hari kakak dapat tugas cuci piring setelah makan. Adik dapat tugas membersihkan rumah, lantai rumah. Oke. Ketika itu opa oma tidak ada di rumah. Ketika kakak mencuci piring, adik lagi nyapu, terdengar suara tar. Wih, ada yang pecah ini. Adiknya cari di mana? Wih, ternyata di dapur. Waktu kakaknya lagi cuci piring dan adik ini tahu ini piring kesukaannya oma. Piring kesayangan oma. Pucat muka kakak ini karena dia ketakutan. Dia bilang kepada adiknya, jangan ngomong ke oma ya. Terus kakaknya keluar uang 10.000. Wih, seneng dong. Adiknya dapat uang 10.000. Berapa hari kemudian uang ini habis. Adiknya beli sesuatu. Nah, masuk akal. Ya, saya nggak bilang licik, jahat, enggak lah, ini cuma anak-anak. Begitu kakaknya lewat di depan adik. Adik cuma pakai satu kata. Piring. Ngerti nggak? Ini kakak ketakutan. 10.000 keluar lagi. Nah, sejak hari itu, kalau adiknya butuh duit, cuma bilang piring. Langsung kakaknya tahu. Suatu hari uangnya habis juga ini si kakak. Bingung dia. Nah, terus bagaimana? Nah, kakaknya menyesal. Kenapa aku nggak ngaku saja ke oma? Nah, tanpa sepengetahuan adiknya, kakak ini datang ke oma. Oma, minta maaf. Berapa minggu yang lalu, tugas saya cuci piring. Piring kesukaan oma pecah. Saya nggak sengaja. Oh ya? Nah, oma ini langsung pegang kepala si kakak. Ya udah, lain kali kamu hati-hati kalau diberi tugas. Nah, kakak ini kaget. Hah? Cuma begitu saja? Loh, oma nggak marah? Enggak, sudah pecah. Mau marah kenapa? Aduh, dia nyeselnya luar biasa. Nih, kalau tahu begini, uangku nggak habis. Nah, sudah selesai. Berapa waktu kemudian, uangnya adik habis. Biasa dia ngomong piring. Kakak ini senyum. Adiknya kaget. Kak, piring kak. Cuma begitu saja. Piring. Tetap senyum.
Aku laporin ke Oma. Kakaknya dengan enteng berkata, silakan. Benar? Betul, kakak nggak takut? Enggak. Akhirnya datang si adik, Oma tahu nggak piring kesayangan Oma pecah, dipecahkan kakak waktu cuci? Tahu. Hah? Terus Oma gimana? Ya sudah, piring pecah ya bisa beli lagi. Terus kakak nggak dimarahin? Nggak usah. Untuk apa? Ngerti nggak ilustrasi itu? Maka itu kalau saudara dan saya nggak tulus hati, nggak murni hati, nggak terbuka kepada seseorang yang kita pernah bersalah, maka setan akan terus menuduh kita. Nah, ini yang dibuat oleh si iblis atas hidup kita. Saudara, betapa celakanya. Saya nggak tahu. Itulah pekerjaan setan. Kalau setan tahu di hidup ini ada yang belum kita akui, maka itu Yakobus 5 ayat 16 ini luar biasa. Oke, saya baca, ada komen bagus. Yakobus 5:16, saya baru tahu pencerahan ini. Apakah ada seorang yang dengan tulus menyimpan rahasia dan dapat menyelesaikan persoalan itu? Enggak ada. Kalau persoalannya pada orang, ya kita harus menyelesaikan pada orang. Kalau persoalan kita, masalah kita dengan Tuhan, ya kita harus selesaikan dengan Tuhan. Nah, saudara, dengan kejujuran, dengan keterbukaan, dengan pengakuan kepada satu dengan yang lain, maka hidup ini bersih, hati ini bersih. Nggak ada sampah-sampah lagi yang masih tersimpan di hidup kita. Tidak ada. Jadi jelasnya Mazmur 73 ayat 1 dan Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Jelas sekali. Maka itu orang yang hidupnya nggak punya rahasia, orang itu lega, enak, nggak perlu takut, kemana saja nggak perlu takut. Bersih hatinya. Maka itu mulai hari ini saya ulangi lagi, rekan-rekan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendoa. Kalau ada orang datang kepada kita dan menceritakan masalahnya, kita nggak boleh hanya berkata, mari kita doakan. Tidak. Kita harus menolong dia untuk keluar dari masalah itu. Dan bacakan Yakobus 5 ayat 16. Supaya dia jadi orang yang benar. Jadi orang yang punya doa berkuasa karena sudah benar. Dan untuk menjadi benar dan sembuh, yaitu tadi. Wah, luar biasa. Betul, ada komen lagi di Facebook. Karena satu kebohongan akan ditutupi oleh kebohongan yang lain. Betul. Dan itulah yang iblis buat atas kehidupan kita. Saudara yang belum pernah tahu, biarlah hari ini jadi tahu. Di dalam Kejadian pasal 3, sebagai buku yang pertama di Alkitab, dan di Wahyu pasal 3, ternyata ada konsep kebenaran yang sama tentang keterbukaan ini. Saya ulangi ya, Kejadian pasal 3 itu kitab yang pertama, dan di Wahyu pasal 3 itu kitab yang terakhir. Ternyata ada kebenaran yang sama. Dan ini betul, waktu Roh Kudus mewahyukan itu kepada saya bilang, Tuhan kau luar biasa. Saya percepat, semua kita tahu Kejadian 3, ayatnya cari sendiri. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka tertulis mereka takut bertemu Tuhan, lalu mereka sembunyi di balik pohon semak. Masih ingat ya? Lalu ada firman, hei manusia, engkau di mana? Saudara, saya belajar lewat firman itu. Nah, ternyata Adam dan Hawa tidak tulus
Mereka sembunyi dari hadirat Tuhan. Nah, saudara, ternyata ya ayat yang keberapa? Ayat yang ke-9. Ya, oke, ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Yahweh Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Yahweh Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara, saya cukup lama mempelajari ayat 9 ini. Saya pertama wajar sebagai manusia. Tuhan tahu kok mereka sembunyi di mana. Cuma tanya saja. Oke, ada komen lagi di Facebook, saya mau baca ini. Kebohongan seperti bangkai dan kepura-puraan seperti kentut, maaf, yang tidak kentara tetapi terasa. Ampuni aku, Bapa. Puji Tuhan. Kalau kita mau mengaku. Nah, saya pikir begitu. Tuhan tahu kok mereka dua sembunyi di mana. Tapi saya mikir lagi. Kalau Tuhan tahu mereka sembunyi di mana, tapi masih pakai tanya, "Di mana engkau?" Maka kita berasumsi Tuhan pura-pura. Sudah tahu ada di mana kok pakai tanya, "Engkau di mana?" Nah, akhirnya saya nggak ketemu jawaban. Berapa tahun kemudian Roh Kudus membawa saya ke Wahyu 3 ayat 20. Masih ingat ya Wahyu 3 ayat 20? Saya sering juga berbagi dengan ayat ini. "Lihat, aku berdiri di depan pintu sambil mengetok. Barang siapa mendengar suara ketokan pintu itu, lalu membukakan," ayat 20, "lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku." Nah, ayat ini sudah lama saya kenal. Apalagi yang bergerak di bidang penginjilan. Wahyu 3 ayat 20 adalah doa orang berdosa yang pertama kali mau menerima Tuhan Yesus. Maka dalam pelayanan penginjilan ini yang dipakai. Buka pintu hatimu, undang Yesus masuk. Karena dia sedang ketok pintu hatimu. Tapi sebentar ya, Lus. Ya, maaf. Tapi setelah Roh Kudus bukakan ini, saya kaget. Loh, ini bukan untuk orang baru. Saudara lihat Wahyu 3 ini, Tuhan Yesus pulang ke rumahnya, yaitu gereja Laodikia. Nah, ngapain dia pakai ketuk pintu? Ayo mikir. Saya tanya kepada saudara, walaupun gak ada yang buka kuncinya, pintu tetap tertutup. Jawab pertanyaan saya. Dia bisa masuk nggak tanpa pintu, tanpa kunci dibuka? Jawabannya sangat bisa. Nah, ini yang heran, kenapa dia pakai ketuk pintu? Oh, di situ saya belajar, saudara. Ternyata kalau kita menutup hati kita, kalau kita bersembunyi, Tuhan itu tidak tahu kita itu ada di mana. Saya kaget. Kesimpulan lain yang muncul, Roh Kudus membuat saya mengerti Wahyu 3 ayat 20. Ternyata Tuhan itu sopan. Ya. Nah, karena Tuhan itu sopan, maka dia nggak pernah dobrak.
Nah, karena Tuhan itu sopan, saudara. Dia nggak pernah dobrak. Itu sebabnya kalau kita tidak buka pintu itu, Tuhan tidak bisa masuk. Maka itu mari kita mulai hari ini serius hidup dengan Tuhan, dengan kejujuran dan ketulusan. Ya, saya ulangi lagi. Jadi jangan harap Tuhan bisa mendobrak hidup kita. Sama sekali tidak. Dia nggak bisa mendobrak. Dia itu sopan. Maka itu setelah Roh Kudus menerangkan kepada saya, Wahyu 3 ayat 20, saudara, saya baru mengerti di Kejadian 3. Berarti betul-betul Tuhan tidak tahu mereka dua ada di mana. Karena kalau dia tahu lalu pakai tanya, ingat loh, Tuhan kita itu benci dengan kemunafikan dan kepura-puraan. Betul tidak? Tuhan benci sekali. Nah, dari sini kita belajar ketulusan hati itu mutlak untuk kita miliki. Saya ulangi, ketulusan hati itu mutlak untuk kita miliki. Dia nggak pernah tahu. Tergantung kita mau jujur, mau terbuka atau tidak. Saudara, itu sebabnya jangan kita coba-coba menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita menutup hidup kita, Tuhan gak bisa buat apa-apa. Maka itu saya ulangi lagi, kenapa hari ini kita belajar menikmati kebaikan Tuhan dengan hati yang bersih. Sebab tanpa hati yang bersih, kita tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Karena Tuhan ingin kita terbuka, hidup apa adanya dengan Dia. Ingat, setan paling suka tempat yang gelap. Setan paling suka tempat untuk yang ditutupi, karena mereka bisa sembunyi di situ. Inilah hukum Tuhan yang luar biasa. Nah, segala sesuatu dimulai dari rumah. Ya, keterbukaan dimulai dari rumah. Dan dari rumah itu adalah dari hidup suami istri. Mari kita lihat ayat berikut. Ya, ini bisa berapa terjemahan? Kejadian 2 ayat 25. Kejadian 2 ayat 25. Maka itu penting hidup kita suami istri, ya, mengalami keterbukaan itu. Kejadian 2 ayat 25. Keterbukaan itu dimulai dari rumah, yaitu dari suami istri, dari papa mama. Maka kalau papa mama hidup terbuka, anak-anak pun akan merasakan surga dalam hidup itu. Ayat 25, Kejadian 2. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Manusia dan istrinya itu keduanya telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Hatta, maka keduanya pun bertelanjang tubuhnya, baik Adam dan baik Hawa. Maka tiada malu ya. Laki-laki dan perempuan itu telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Dan mereka telanjang, baik manusia itu maupun istrinya, tapi mereka tidak merasa malu. Manusia dan istrinya itu keduanya telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Kedua-dua manusia dan istrinya itu bertelanjang bulat, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, pertama kali saya belajar ayat ini, maaf ya, saya mikir ini tentang seks. Ternyata tidak. Saya ulangi, manusia yaitu Adam dan Hawa, mereka itu telanjang dan tidak merasa malu. Ternyata tidak ada unsur seks sama sekali. Lalu ada apa? Nah, setelah kita dari berapa waktu yang lalu sampai menit atau detik yang sekarang, kita belajar soal menikmati kebaikan Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang bersih.
Ini jawabannya. Dimulai dari rumah. Suami istri, kita berdua tidak boleh menyimpan rahasia di hadapan pasangan kita. Ini dahsyat. Suami istri harus, terjemahan AVB, harus bertelanjang bulat. Istri kita bisa melihat semua yang ada di hidup suaminya. Suami harus bisa melihat apa saja yang di hidup istrinya, termasuk jumlah uang di rekening masing-masing. Suami istri tidak boleh punya rahasia sedikit pun. Maka itu kalau suami istri HP-nya pakai PIN, pasangannya harus tahu PIN HP-nya berapa, PIN ATM, password email, semua. Suami istri harus jujur soal keuangan. Kalau lagi berdua, salah satu handphonenya sedang bunyi, maka yang punya handphone sedang bunyi tidak boleh berkata, aku minggir dulu ya, maaf. Tidak boleh. Pasangan kita harus ikut dengar yang telepon kita siapa dan bicara apa. Wih, itu luar biasa. Semua terbuka, telanjang bulat. Nah, saya balik sekarang. Ternyata kalau ada suami istri, ada keluarga bertengkar, rajin bertengkar, berantakan, pasti ada sesuatu yang disembunyikan di antara dua orang itu. Bahkan kalau sampai, maaf, suami istri masih rajin ngecek HP-nya, WhatsApp-nya, itu tandanya juga masih ada kecurigaan. Maka itu perlu dicek isinya apa. Jadi dengan ngecek saja, aduh salah. Nah maaf ya, ini maaf, jangan tersinggung. Biasanya antara suami dan istri yang lebih sering dan lebih banyak curiga itu suami atau istri. Maaf ya, jangan tersinggung, saya tanyain. Ayo tolong jawab, yang di IG, yang di Facebook, yang di Zoom. Antara, oke, ada yang jawab istri. Mana ini? Yang di Facebook, yang di Instagram? Ya, istri, betul. Ada yang protes, lah kok gitu. Istri, pakai i-nya panjang lagi. Mana yang di Facebook, mana yang di Instagram? Oke, istri, jangan tersinggung. Oke, yang di Facebook, IG, oh ada. Oke ya. Kalau Aan mungkin suami, Pak Agus, Andre kamu tuh bertobat. Oke, ada ibu-ibu yang jawab, istri, oke. Nah, saya punya resep yang manjur. Jadi istri-istri yang suka curigai suami, maaf loh, wanita ada yang jawab begitu, betul. Masa baru keluar 5 menit, oke, saya nggak tahu ini posting Leo ini siapa. Maaf, sudah kodratnya? Enggak, maaf, ya dengerin dulu, stop dulu, denger. Masa baru keluar 10 menit sudah di WA, Sherlock, ada di mana kamu? Awas ya, saudara, belajarlah untuk percaya. Oh, ada yang komen, istri, sebab suaminya matanya sebesar keranjang, Om. Enggak. Nah, pokoknya saya punya resep. Kalau ada istri-istri mencurigai suaminya, terus maaf ya, jangan tersinggung. Selesai Zoom ini, selesai belajar ini, cari ke toko alat-alat listrik, beli CCTV para istri, beli CCTV, pasang di kepala suamimu. Pasti aman. Nggak usah sedikit-sedikit telepon Sherlock, nggak usah tanya dengan siapa, di mana. Halo, ada yang jawab nggak? Oh, dari GPI Junction, oke lupa, oke ya. Nah itu aja resepnya.
Istri-istri belikan CCTV, pasang di kepala suamimu, aman. Maaf ya, ini cuma intermezzo saja. Maka itu suami istri, dua orang ini kalau bisa telanjang, maka nggak perlu ada kecurigaan lagi. Maka disitulah setan nggak bisa bekerja. Saya ulangi, setan nggak bisa bekerja. Oh, ada yang komen, ibu-ibu, jadi seperti pakai bando ya Pak? Terserahlah CCTV-nya model apa. Maaf ini. Ada yang tanya, kalau nggak pernah cemburu sama sekali gimana? Ya aman namanya. Itu keluarga yang sangat diberkati Tuhan. Kalau nggak pernah cemburu sama sekali. Ini dari Manado yang tanya. Jadi saudara, oh Aki jual CCTV ya? Aki, luar biasa. Nah saudara, hidup itu akan jadi indah. Nggak ada beban loh saudara. Kalau kita bisa terbuka itu nggak ada yang disembunyikan. Hidup ini nggak ada beban. Maaf, ini cuma ngecek saja. Siapa yang pernah ketinggalan HP di rumah? Wih, terus panik, takut. Nah itu ada rahasianya di HP itu. Itu ketakutan. Saudara bayangkan. Tidak ada satupun manusia di dunia yang pernah berkata kecuali Tuhan Yesus. Sebab di mana ada uangmu, di situ ada hatimu. Oke, ada yang komen, kasih itu tidak cemburu, kasih itu terbuka dan tidak ada rahasia. Betul. Ingat Yohanes 15 ayat 15. Aku menyebut kamu sahabat, tidak lagi hamba. Kenapa? Sebab aku, Yohanes 15 ayat 15. Sebab aku sudah memberitahukan segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku kepada kamu. Bayangkan. Yohanes 15 ayat 15. Tuhan Yesus saja nggak ada rahasia. Ada yang komen di Facebook. Setelah ini toko CCTV omsetnya naik. Ini tergantung. Oh saudara, betul. Ada yang komen lagi. Kalau nggak cemburu, perlu dipertanyakan nggak? Enggak, justru itu wajar. Cinta nggak istri sama suaminya? Oh, salah pertanyaannya. Ingat 1 Korintus 13, kasih itu tidak cemburu justru. Jadi nggak perlu dipersoalkan. Kalau suami atau istri nggak pernah cemburu kepada pasangannya, memang kasih itu nggak ada cemburu. Baca ya nanti 1 Korintus 13. Berarti kalau hanya Tuhan Yesus yang pernah berbicara, di mana ada uangmu, di situ ada hatimu, ada nyawamu, ada hidupmu. Maka kalau suami istri masih merahasiakan masalah keuangannya kepada pasangannya, berarti hati mereka itu bisa. Nah ini yang kita perlu hati-hati dalam hidup. Oke, terima kasih An. Ayat 4-nya 1 Korintus 13 ayat 4. Yang bertanya di Facebook, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, dan kasih itu tidak sombong. Betul. Nah jadi nggak perlu dipertanyakan. Kalau ada istri nggak pernah cemburu pada suaminya, berarti nggak ada kecurigaan. Berarti di mata istrinya, suaminya memang nggak pernah ada rahasia apa-apa. Nah, hebatnya firman Tuhan itu. Maka kalau hari ini kita belajar kebenaran ini, saudara, tolong dicatat. Setan tidak punya tempat di keluarga kita. Kalau hari ini apa yang kita pelajari, kita praktekkan dalam hidup kita, setan tidak bisa punya tempat sembunyi di hidup kita. Loh kenapa? Ya karena memang nggak ada yang ditutup-tutupi. Maka itu keterbukaan itu luar biasa. Oke, ada yang komen, kenapa istri nggak bisa cemburu pada suaminya? Karena di mata istri suaminya sudah sempurna. Wih keren itu Pak Filipus. Betul saudara. Nggak perlu. Ngerti ya? Mulai hari ini kita akan belajar hidup di dalam kebenaran ini. Oh dahsyat sekali.
Lega, saudara. Hidup yang tulus itu lega. Ayat terakhir, Amsal 4 ayat 23. Kembali kepada masalah hati. Ya, kalau belum terakhir ada lagi Tuhan ingatkan, ya saya akan sampaikan. Amsal 4 ayat 23. Mengapa satu-satunya hal, satu-satunya, enggak dua, enggak tiga, satu-satunya hal yang surga minta untuk kita jaga, bukan uang kita, bukan perhiasan kita, bukan rumah kita, bukan perusahaan kita, bukan kesehatan kita, bukan yang lain-lain. Hanya satu yang Papa minta dalam hidup kita untuk dijaga, diawasi, diperhatikan dengan serius, yaitu hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah pancaran kehidupan. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Amin. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Jagalah hatimu melebihi semua yang bisa dijaga, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu lebih daripada segalanya, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Terima kasih Bapak. Jadi ngerti arti Mazmur 73 ayat 1 dan Mazmur 24 ayat 3 sampai 5? Kenapa Tuhan hanya baik kepada kita, yang bisa menjaga hati kita dari kecemburuan, dari kekhawatiran, dari kebencian, dari tersinggung, dari kemarahan, dari ketakutan, dari kenajisan. Kenapa? Karena dari situ mata air kehidupan, disitulah pancaran-pancaran kehidupan. Terima kasih Bapak. Maka kalau dibalik, apa lawan katanya kehidupan? Kematian. Maka itu orang yang cemburuan terus, wajahnya sudah jelek tambah jelek, maaf, karena cemburu terus. Orang yang hidupnya penuh kecurigaan, semua orang dicurigai, itu pun kelihatan dari wajahnya. Apalagi matanya. Orang yang suka curiga, matanya itu, ini orang Surabaya bilang, jelalatan. Tahu kata jelalatan? Matanya itu mata maling. Lihat kiri, lihat kanan. Selalu penuh penyelidikan, penuh kecurigaan. Orang seperti itu hidupnya tidak akan bahagia. Ada komen, kebenaran ini setan tidak bisa bersembunyi, sebab tidak ada ruang kosong, tidak ada ruang yang gelap maksudnya. Tuhan memenuhi hidup kita, betul. Di mana Tuhan bisa memenuhi hidup kita, artinya terang itu penuh di hidup kita, yang gelap nggak bisa mampir. Sederhana sekali untuk mengerti ini. Maka itu siapa yang masih hatinya dengar kalimat ini, siapa yang hatinya masih jadi langganan setan, masa setan bisa langganan? Bisa. Apa itu langganan? Ya sering mampir. Kenapa setan jadi bisa menemukan ada murid-murid Tuhan Yesus tertentu, ada hamba-hamba Tuhan tertentu menjadi langganan setan? Karena setan tahu yang ini tuh gampang dikotori hatinya. Baru baca sebuah berita, baru baca Alkitab, ini saya ini. Baru dengar sebuah selentingan gitu saja, nanti bagaimana? Terus begitu. Saudara, kalau kita jaga hati kita sungguh-sungguh, gak perlu takut dalam hidup. Serius. Wah, hidup ini jadi lega, tenang. Jaga orang, kemunafikan, tersinggung, jengkel, iri hati, benci, semuanya. Ya, yang kotor-kotor itu, khawatir, takut, jangan-jangan, gelisah, buang semuanya. Jadi kalau saudara dan saya bisa menjaga hati kita, nah,
Satu ayat lagi, Yohanes 15 ayat 3. Ini yang bisa membersihkan hidup kita, bisa jadi detox. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Sebut nama saudara. Kamu memang sudah bersih. Karena semua firman yang kukatakan kepadamu. Ada yang tanya, enggak kok, zaman pacaran dulu cemburunya, sekarang udah enggak. Ya puji Tuhan. Ya, kalau sudah menikah. Jadi kita semua sudah bersih. Yohanes 15 ayat 3. Karena segala firman yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Maka firman itu deterjen yang paling bagus untuk hati kita. Terima kasih Papa. Mulai hari ini, kalau kami bisa menjaga hati kami bersih, murni dari semua kepura-puraan, dari semua kecurigaan, dari semua kekotoran, dari semua kenajisan, pasti kami akan merasakan menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih. Maka kami dengan mudah bisa naik ke gunung Tuhan. Kami bisa berjumpa dengan Tuhan di gunung yang kudus, tempat Papa hadir. Terima kasih. Bukan dengan doa yang panjang-panjang, dengan puasa yang sekian hari sebulan, bukan dengan menambahkan jam doa, tidak. Tapi dengan hati yang bersih. Terima kasih Tuhan. Betul, orang yang bersih hatinya akan selalu tenang dalam hidupnya. Dan pasti penuh sukacita dan bahagia. Betul, ringan, gak ada beban apa-apa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita jadi pelaku firman ini ya. Ada komentar, bertengkar dan marah antara suami istri boleh, tiap hari boleh. Tapi harus selesai sebelum matahari terbenam. Betul, ada komen yang disuk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi pelaku firman. Maka kalau hati kita bersih setiap saat, nggak cuma tiap hari, maka surga akan nyata di hidup kita. Kemanapun kita ini pergi, orang-orang yang ada dekat kita merasa ada hal yang lain. Hadirat Tuhan nyata. Tuhan Yesus dipermuliakan karena hal itu. Haleluya.